Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menerangkan tentang penafsiran yang sejati dari bacaan ta'awud, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selama ini kita menafsirkannya dengan yang tidak sejati. Maknanya kita umat manusia menafsirkan dengan tafsiran hawa nafsunya sendiri. Sehingga bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ditafsirkan dengan setan-setan yang ada di luar diri. Jadi penafsiran yang tidak sejati itu ada di luar diri. Kita kira setan-setan itu berbentuk pocong, berbentuk gondruwo, berbentuk kuntilanak dan sebagainya. Dikira setan itu begitu. Bila kita logikakan, kapan kita pernah digoda pocong, gondruwo, kuntilanak dan sebagainya? Apakah kita pernah digoda? Apakah pernah kita diikuti? Nah, akan tetapi ketika kita setiap baca Al-Quran selalu mengucapkan di awal dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti setan yang terkutuknya itu kan harus ada. Setan yang terkutuknya itu kan harus wujud. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada yang tidak wujud? Berarti bila kita berlindung kepada yang tidak wujud alias goib, ya sia-sia saja, ya percuma saja. Karena penafsiran kita selama ini kepada yang tidak sejati, ya akhirnya semuanya serba hayalan saja, serba imajinasi saja, serba hawa nafsu manusianya sendiri saja. Karena kita selama ini, ya termasuk saya, belum menemukan penafsiran Al-Quran yang sejati. Kita menafsirkan Al-Quran selama ini, seluruh umat manusia, dengan yang tidak sejati. Menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya,
seolah-olah semua yang ada di dalam Al-Quran itu ada di luar diri kita selama ini. Maka dari itu yang kita tafsirkan, yang kita baca selama ini hanyalah bayang-bayang saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali kepada bacaan ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makna yang benar-benar sejati atau makna yang sesungguhnya bagaimana sih? Makna yang sesungguhnya adalah kita tengok di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, inilah yang disebut tafsiran sejati, yakni setannya harus nyata dulu. Bila setannya sudah nyata, maka kita wajib mencari perlindungan dari godaan-godaan setan tersebut. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang sangat amat nyata bagimu. Maknanya coba kita tengok di dalam hati kita tengok di dalam jiwa kita tengok di dalam nyawa kita tengok di dalam roh kita, siapa yang nyata, siapa yang wujud. Yang nyata, yang wujud di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam nyawa kita, di dalam roh kita selama ini kan kita sendiri yang wujud. Yang mana wujud diri kita melebihi wujudnya Allah. Wujud kita melebihi wujudnya Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud setan oleh Allah itu. Jadi setannya bukan setan yang ada di luar diri kita, malah setannya ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita merasa lebih sakti daripada saktinya Allah, ketika di dalam hati kita merasa ada daripada adanya Allah, ketika diri kita di dalam hati kita merasa wujud hidup daripada wujud hidupnya Allah, itulah setan yang nyata dan itulah setan yang terkutuk itu tanpa kita sadari selama ini. Karena kita menafsirkan Al-Quran ala hawa nafsu, akhirnya setan itu sendiri yang melindungi dirinya sendiri di dalam tiap-tiap jiwa kita selama ini. Sehingga kita buta akan setan itu. Bila kita buta akan setan itu, ya pasti setan itu akan menyesatkan kita terus dari jalan Allah, dari jalan Tuhan. Karena setannya merasa lebih wujud, karena setannya lebih hidup daripada Tuhan Sang Pencipta, sehingga Tuhan Sang Pencipta, sehingga Allah, sehingga Bapa, sehingga Allah, sehingga Gusti, sehingga Sang Yang Widi ditiadakan di hati setiap manusia. Karena manusianya bersekutu dengan setan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada setan sementara yang jadi setan kita sendiri selama ini? Berarti selama ini kita membaca Al-Quran, kita mengartikan atau menafsirkan Al-Quran ala iblis.
iblis, ala setan, ala hawa nafsunya sendiri-sendiri hingga buta kepada tafsir yang sejati, tafsir yang menurut Allah. Bila Al-Quran ditafsiri menurut hawa nafsunya, maka menanglah setan. Maka menanglah iblis karena manusia telah dikuasainya dan manusia menjadi budak-budaknya. Jadi sebelum kita menggali seluruh isi Al-Quran, kita gali dulu. Yang pertama kita baca sebelum kita membaca Al-Quran, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar lebih jelas lagi, agar hati kita mengarah yang tafsir sejati. Maknanya mengikuti tafsiran Tuhan, jangan mengikuti lagi tafsiran hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah caranya berlindung dari godaan setan? Caranya berlindung dari godaan setan itu yakni kita harus awaluddin ma'rifatullah, yakni awal beragama, awal bertuhan, kita wajib tahu dulu siapa Tuhan, kita wajib tahu dulu siapa Allah, agar kita tahu siapa yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Kemudian setelah awaluddin ma'rifatullah, awal sebuah agama, awal sebuah pengabdian, awal sebuah persembahan harus mengenal siapa yang disembah dan siapa yang diabdi, maka jalannya lewat man arafa nafsahu. Barang siapa tahu dirinya bahwa dirinya itu adalah setan yang terkutuk, yang selama ini merasa lebih besar di dalam hatinya daripada kebesaran Tuhan. Setan yang terkutuk selama ini merasa lebih wujud di dalam hatinya daripada wujud yang menciptakannya. Setan yang terkutuk di dalam hatinya selama ini merasa lebih hidup daripada hidup Tuhan yang telah menciptakannya. Maka kita wajiblah tahu bahwa diri kita selama ini ya setan itu sendiri. Bila kita tidak tahu posisi kita, bila kita tidak tahu man arafa nafsahu, maka ya sia-sialah kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi di sini Allahnya pun harus jelas, Allahnya pun harus nyata, Allahnya pun harus wujud, Allahnya pun harus hidup agar kita bisa berlindung dari kewujudan iblis dan setan yang selama ini kita pertuhankan, kita pelihara di dalam masing-masing jiwa kita selama ini. Man arafa nafsahu, bila kita menyadari dari siapa kita diciptakan, bila kita menyadari dari siapa kita diwujudkan, bila kita menyadari dari siapa kita dihidupkan, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah itu. Bila kita tidak tahu diri kita, bila kita tidak mau mengenal diri kita, bila kita tidak mengkaji diri kita, maka selamanya kita jadi Tuhan terus, jadi setan terus yang tak pernah mau sujud kepada Adam, yang tak mau kembali kepada asal kejadiannya.
Bila kita tidak tahu sejarah kita, maka bagaimana mungkin kita bisa makrifat atau kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kepada diri kita saja kita tidak kenal, apalagi kita mengenal Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Jadi untuk mengenal Tuhan, ya kita wajib tahu diri dulu. Sudah diajarkan sejak kita ada di masa kanak-kanak, ketika kita mengaji di kampung-kampung, diajarkan akidah tauhid, yakni sifat wajibnya Allah yang 20 dan sifat muhalnya Allah yang 20 pula. Katanya wujud kita kok berarti Tuhan itu, berarti Allah itu harus wujud. Dan kebalikan dari sifat wujud adalah adam, yang artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak wujud. Tidak mungkin Allah itu gaib. Akan tetapi selama ini kita sudah tersesat jalan. Puluhan tahun kita tersesat jalan. Kepada agama kita sendiri kita tersesat. Bagaimana mungkin kita bisa menilai agama orang lain? Kepada agamanya sendiri sudah salah. Kepada agamanya sendiri sudah ingkar. Maka dari itu kita wajib man arofa nafsahu, wajib tahu diri kita. Wajib mengenal agama yang kita peluk. Kenapa kita selama ini puluhan tahun sudah tersesat jalannya? Karena kita mentuhankan diri kita sendiri seperti iblis yang tak mau sujud kepada Adam, yang tidak mau digoibkan, manusia yang tidak mau dimatikan, manusia yang tidak mau ditiadakan. Manusianya mengaku di dalam hatinya manusianya saja yang ada, manusianya saja yang wujud, manusianya saja yang hidup, sedangkan yang menciptakan manusianya gaib, tak ada, tak hadir di dalam setiap hati manusia selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini sudah tersesat jalan dari jalan Tuhan. Kita mengambil jalan kita sendiri, kita hanya menganut hawa nafsu kita sendiri saja, menganut iblis dan setan, yakni yang selalu ingkar dengan perintah-perintah Tuhannya. Jadi akidah, keyakinan kita saja selama ini sudah salah. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadahku selama ini? Lalu bagaimana dengan Islamku selama ini? Lalu bagaimana dengan sholat-sholatku selama ini? Ibadah dan sholat kita selama ini tentunya ya tambah tersesat lagi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi hamba-hambanya iblis dan setan. Kita sudah lama menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan, menjadi utusan-utusan iblis dan setan, menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan. Tentunya semua sholat, semua ibadah, semua amal, semua zikiran, semua sholawatan dihadapkan kepada iblis dan setan daripada kepada Allah. Kenapa? Karena di awalnya saja sudah salah. Di awalnya saja Allah yang harus wujud, kok manusianya yang harus wujud. Manusianya yang harus adam atau gaib,
Tapi mengapa Allah selama ini kita adamkan? Berarti kita selama ini tak pernah butuh Allah, tak pernah butuh Tuhan, akan tetapi kita lebih membutuhkan iblis dan setan, akan tetapi kita lebih cinta, lebih butuh kepada hawa nafsu kita sendiri yang telah lama puluhan tahun menjadi raja di dalam nyawa, raja di dalam jiwa, raja di dalam hati, raja di dalam roh yang kita aku sebagai roh kita selama ini. Ini bermula karena kita penganut penafsiran-penafsiran yang tidak sejati, penafsiran-penafsiran yang hanya halusinasi hawa nafsu saja. Jadi Islamnya versi hawa nafsu, bukan Islam versi inna dina indallahil Islam. Karena selamatnya hati kita selama ini selalu dan selalu menuju hawa nafsu kita sendiri daripada menuju Sang Pencipta. Lalu bagaimana nilai sholatku, ibadahku selama ini? Sedekahku, amalku, kedermawananku selama ini? Selamanya kita tidak pernah membelanjakan harta, kita tidak pernah berbuat kebajikan di sisi Allah. Akan tetapi perbuatan kebajikan kita, perbuatan kedermawanan atau sedekah atau membelanjakan harta-harta kita hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Ya semuanya terbakar di dalam neraka hawiyah, yakni neraka hawa nafsunya sendiri. Ya jangan diharap-harap lagi. Wong sudah hancur lebur kok diharap-harap lagi, mimpi. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita salah tafsir, menafsirkan ayat-ayat Tuhan. Kita lebih condong menafsirinya dengan hawa nafsu kita sendiri daripada menafsirinya dengan tafsiran yang sejati menurut inna tidak indallahil Islam. Karena kita belum Islam di sisi Allah, mana mungkin kita bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsiran yang sejati. Maka dari itu, dengan adanya paparan-paparan di kajian Uripi Allah ini, saya dan kita semua, para sahabat-sahabatku, belajar bersama agar kita tidak tersesat lagi menafsiri Al-Quran sesuai hawa nafsu kita sendiri, menafsirkan Al-Quran sesuai kepentingan-kepentingan golongan-golongan kita sendiri, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan aliran-aliran kita sendiri, agar kita tidak terpecah belah di dalam Islam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, agar Islamnya seperti Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bila kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad, ya harus ikut bagaimana kisahnya Nabi Muhammad di dalam beriman kepada Allah, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad yang ada hanya Allah, bukan Muhammadnya yang ada. Apa buktinya? Buktinya adalah Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah buktinya imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang selama ini kita dewa-dewakan, kita mulia-muliakan. Kita selama ini salah mendewa-dewakan, salah memulia-muliakan.
Kenapa? Karena kita sesungguhnya mendewakan, memuliakan hawa nafsu kita sendiri karena mengartikan Al-Quran dengan yang tidak sejati, menafsirkan Al-Quran dengan mimpi, bayangan, hawa nafsu kita sendiri saja. Jadi untuk merealisasikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita wajib mewujudkan setannya dahulu. Supaya apa? Supaya bisa kita usir, supaya bisa kita perangi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah usai perang Badar, ada salah satu sahabat yang bertanya, Kanjeng Nabi Muhammad, di dalam peperangan yang sungguh dahsyat, di dalam perang Badar ini begitu dahsyatnya, apakah ada lagi perang yang seperti ini, yang lebih besar dari ini? Kata Kanjeng Nabi Muhammad, ini hanyalah perang ekstra, perang-perangan, bukan perang sungguhan. Nah, jadi perang-perang yang secara syariat yang di luar itu perang-perangan, bohong-bohongan. Perang yang sesungguhnya, perang yang sejati itu adalah memerangi hawa nafsumu, yakni mengusir iblis dan setan yang wujud di dalam hati kita, mengusir setan yang hidup di dalam hati kita, mengusir setan yang lama puluhan tahun berkuasa di dalam jiwa kita selama ini. Itulah perang yang terakbar, perang yang teragung. Jadi bagaimanakah cara memerangi diri kita sendiri? Mana mungkin kita berperang dengan diri kita sendiri? Ya bagi hawa nafsu, bagi manusia ya tidaklah mungkin. Akan tetapi bagi Allah menghendaki orang-orang yang dikehendaki ya mungkin, pasti. Allah memilih hamba-hambanya yang lolos dari peperangan ini, ya hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apakah kita semua para sahabat tidak mau dipilih oleh Allah? Tentunya para penyimak, para sahabat-sahabatku tercinta, kita semua, bahkan semua manusia ingin memenangkan pertandingan atau peperangan di dalam pagelaran dunia ini. Supaya apa? Supaya bisa selamat menuju kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana cara perangnya? Ya perangnya ya harus perang-perangan. Harus bertafakur, harus menghening-heningkan, memalam-malamkan, mentiada-tiadakan, menggoib-goibkan diri kita sendiri. Bila bisa, monggo belajar sendiri. Namun bila tidak bisa, bila perang kalah, hening kalah, banyak gangguan sehingga kita tidak bisa sholat dengan benar karena belum bersyahadat. Bagaimana bisa mungkin sholat dengan benar? Maknanya ya harus cari guru pembimbing yang bisa membimbing kita supaya kita bisa memerangi diri kita sendiri. Memerangi iblis dan setan ya harus mencari bala bantuan. Mencari bala bantuan kekuatan untuk mendongkrak kerajaan hawa nafsu kita sendiri dari singgasananya sehingga pulang kembali kepada singgasana Allah. Karena tak mungkinlah kita bisa belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri hanya menyimak saja tanpa kita cari guru untuk membimbing kita,
melepaskan dari belenggu-belenggu penjara hawa nafsu ini, ya selamanya kita kalah terus. Bila kita kalah terus, ya sholatnya pasti salah. Bila kita salah terus, ya syahadatnya pasti hancur. Bila kita salah terus, ya amal kebajikannya, sedekahnya, kedermawanannya, ya hancur semua. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan amal-amal yang tiada guna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk memerangi, untuk mengusir setan yang terkutuk itu kita wajib rela, kita wajib ridho, kita wajib pasrahkan semua hak ciptanya Allah kepada Allah. Inilah amanah-amanah yang diemban oleh seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu adalah khalifahnya Allah, wakil-wakil Allah di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi wakil yang amanah bila saja kita mengingkari yang mengamanahi kita. Kita mengingkari amanah hidup, kita mengingkari amanah badan, kita mengingkari amanah apapun yang berlaku pada badan ini. Bagaimana mungkin kita disebut orang yang amanah? Bagaimana mungkin kita disebut sidik, tableh, fatona, dan amanah? Kita tak akan pernah bisa sidik, amanah, tableh, fatona bila kita tidak kembali kepada Allah. Bila kita tidak Islam di sisi Allah, bila kita tidak syahadat versinya Allah, yakni inna dina indallahil Islam, maka kita takkan pernah bisa sidik, amanah, tabligh, fatona seperti sifatnya para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena kita selama ini jadi rasulnya setan yang terkutuk itu, jadi pesuruhnya setan yang terkutuk itu, sehingga kita kalah dan menjadi budak-budaknya iblis dan setan. Bagaimana mungkin bisa merealisasikan bacaan di dalam setiap kita mengawali membaca Al-Quran, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kepada musuhnya saja kita tidak bisa berlindung, kita kalah terus, ya akhirnya hancur terus di dalam pergolakan dunia ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya harus rela ridho kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Supaya jiwa kita bisa tenang, ya kembalikan semuanya, putuslah semuanya. Harta putus, amal ibadah putus, ilmu putus, kekayaan putus, kehormatan putus, kebanggaan putus, kemuliaan putus, bahkan hidup dan badan pun ya harus diputus. Supaya apa? Supaya kita bisa terbang roh kembali kepada ruhullah. Jiwa, nyawa, hidup, hati akan kembali kepada uripe Allah. Pusatnya di situ. Dulur papat limo pancer, nyawa, jiwa, hati, roh kembali ke asalnya, yakni uripe Allah. Bila tanpa uripe Allah, maka nama jiwa, nama nyawa, nama hati, nama roh takkan pernah ada. Sebenarnya nyawa, jiwa, hati, roh itu ya hidup itu sendiri. Karena kita selama ini salah tafsir, tafsir yang tidak sejati, akhirnya kita tersesat, hanya bahas bayangan-bayangan saja. Yang punya bayangan tidak pernah dibahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika manusianya sudah mengetahui sejarah dirinya,
maka akan nyatalah dari mana ia berasal. Maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan kembali kepada Tuhannya bila manusianya sudah rela bersujud seperti sujudnya para malaikat. Rela dikatakan goib manusianya, rela dikatakan tidak wujud manusianya, rela dikatakan tidak hidup manusianya di dalam hati manusianya. Ini main hati. Jadi babakan hati, permata hati, ya cukup tinggal di hati. Tidak untuk diungkap di luaran, tidak bisa diungkap kepada manusia-manusia yang masih terjerat dengan tipu muslihat setan-setan yang terkutuk. Karena setan tidak rela, karena setan tidak ridho bila manusianya kembali kepada Allah. Bila manusianya kembali terbang ke surga. Kenapa iblis dan setan tak rela dan tak ridho manusia kembali kepada Tuhannya? Karena iblis, karena setan butuh teman di neraka, neraka hawiyah, neraka hawa nafsunya manusia itu sendiri. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu di dalam penafsiran yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.